Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa sekalian. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai industri kelapa sawit di Indonesia. Memang beberapa waktu yang lalu itu kalau kita cerita sejarah itu kita sudah menyalip Malaysia terhadap luasan maupun penghasil CPO-nya. Tetapi kalau kita itu sering sekali dianggap kalah di dalam produktivitas. Jadi kita bahaslah ini dua negara ini sebagai penghasil itu tadi minyak kelapa sawit, CPO dan sebagainya dari segi luasan, produksi, produktivitasnya sebenarnya bagaimana? Karena kalau lihat dari sejarah itu ya pohon-pohonnya itu di awal-awalnya itu asalnya juga dari yang ada di Bogor yang dulu jumlahnya cuma 4 biji itu pemirsa. Sekarang memang bergantian ya, sejak tahun berapa itu Malaysia nomor 1 dulu, ya kan. Sekarang Indonesia yang nomor 1. Jadi inilah kelapa sawit sebagai tanaman yang sampai saat ini berkah bagi negara-negara di Asia Tenggara karena ya cocok kan. Termasuk Thailand sebetulnya di sini. Tapi yang kita bandingkan dua produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia. Nah, dulu Malaysia pertama, tadi Indonesia kedua, terus bisa disalib begitu. Jadi kalau dari sekarang kita bandingkan ya, head to head perbandingan antara kelapa sawit Indonesia dan Malaysia. Itu ini data terakhir, kita membicarakan dengan data terakhir. Jadi data terakhir itu luasan kelapa sawit di Indonesia terakhir adalah luas tutupan ya, cover itu kan 16,381959 juta hektar, atau kita ringkas 16,38 juta hektar. Luas loh ini. Tentunya ranking pertama paling luas ada di Provinsi Riau. Dulu Sumut memang, sekarang Sumut nomor 2. Jadi itu dari segi luasan. Kita nomor 1 di dunia. Sehingga coba kita melihat kalau Malaysia berapa? Kalau Malaysia dari luasan itu sekitar 5,24 juta hektar. Itu bandingannya dengan Indonesia tadi yang 16,3 tadi, 38 tadi, itu yang tanaman menghasilkannya sekitar 13,22 juta hektar. Artinya hampir 2,5 kalinya luasnya. Itulah menang luas kita gitu dari segi luasnya itu tadi. Kemudian kalau dari segi produksinya bagaimana? Ya, produksi di Indonesia itu CPO maupun PKO-nya itu kalau Indonesia saat ini sekitar 47,03 juta ton CPO, ditambah palm kernel oil-nya sekitar 4,55 juta ton. Nah, dibandingkan Malaysia bagaimana? Kalau dari segi luasannya juga bisa kita bandingkan tadi yang hampir. Kemudian kalau Malaysia itu produksi CPO-nya 19,11 juta ton. Artinya ya dari segi luasannya sudah hampir sama gitu perkaliannya ya kan. Ini kan 47, yang satu 19 kan gitu. Itu CPO-nya. Untuk apanya juga sama, untuk PKO-nya 4,55
dibanding 2,2 juta ton PKO-nya. Nah, kira-kira dari perkalian-perkalian itu juga nampak. Nah, ini yang kalau kita membandingkan dari jumlahnya. Nah, tetapi kita kalau kita melihat data dari sumbernya biasanya Oil World Database September 2020 itu bisa kita lihat memang produktivitas minyak sawit Indonesia itu sedikit kalah ya kan. Itu kalau kita lihat ya itu data itu dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Bahkan untuk tahun 2016 itu hampir sama produktivitas ya. Itu Malaysia 3,51, kita 3,4 ton per hektar minyaknya itu tadi produktivitas. Dan untuk data terakhir adalah Indonesia 3,25, Malaysia 3,71 minyak itu ton per hektarnya. Jadi ya selisihnya tidak begitu banyak gitu sebenarnya. Dan ini kenapa terjadi, nanti kita bahas kenapa kita bisa produktivitas ini sedikit di bawah itu tadi. Jadi faktornya adalah komponen dari perkebunan itu sendiri. Ya, komponen dari perkebunan itu sendiri. Jadi kalau luasan tadi Indonesia yang sekitar berapa tadi yang 16,381 itu kalau sebarannya kepemilikan kebunnya itu sendiri itu adalah 55% swasta, 55%, separuh lebih sedikit ya. Kemudian 4% itu milik negara. Jadi yang PTPN itu kan dari awalnya dulu ada tapi kan tidak pengembangan terus sehingga proporsinya itu jadi semakin menurun. Padahal rakyat dan swasta ini kan tambah ya kan, tambah biasanya tambahnya lebih cepat. Sehingga rakyat, nah ini rakyat ini sebesar kira-kira 41%. Jumlahnya rakyat ini dibandingkan yang swasta-swasta itu ya nggak begitu jauh sebetulnya persentasenya, 41% dibanding 55%. Nah ini yang bedanya. Ini masalahnya adalah 41% ini kan kita lihat datanya adalah 60%-nya menggunakan bibit yang bukan bibit unggul, bukan yang unggul bersertifikat. Inilah menjadi alasan utama mengapa di Indonesia produktivitasnya masih relatif rendah. Nah, karena yang di sebagian besar yang swasta juga ada sebenarnya, tapi kan di 41% itu kali 60% belum menggunakan bibit unggul. Belum lagi ditambah teknik budidayanya yang belum menerapkan best management practices yang terbaik begitu tentunya. Inilah tantangannya. Oleh karena itu kan yang rakyat ini untuk meningkatkan produktivitas tadi, pemerintah mengganti tanaman-tanaman tadi dengan tanaman yang unggul, yaitu dengan PSR, permajaan sawit rakyat, yang tentunya menggunakan bibit unggul dipacu setiap tahunnya mungkin sekitar 200.000 hektar, supaya cepat mengejar itu tadi, ya, sehingga produktivitas naik, rakyatnya semakin sejahtera begitu. Jadi inilah perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Sementara di Malaysia rakyat itu kan yang saya dengar-dengar itu tergabung di dalam suatu semacam perusahaan, contohnya Velda, kan gitu. Kita kan sendiri-sendiri ya, itu kan banyak pula sendiri-sendiri. Jadi itulah perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dari segi luasan, produksi CPO, PKO,
produktivitas dan kepemilikan kebunnya, sehingga bisa menjawab bagaimana permasalahan itu ada. Nah, itu sehingga inilah ya tadi yang 41% itu tadi rakyat yang sebagian besar itu masih menggunakan bibit yang belum unggul bersertifikat. Jadi itu pemirsa, kalau di persen-persen tadi itu kira-kira swasta itu 9,01 juta hektar, PBN itu 0,67 juta hektar, dan rakyat tadi 6,55 juta hektar. Itu pemirsa, mudah-mudahan ya menambah khasanah kita dalam berbudidaya kelapa sawit. Itulah itu perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua obrolan kita sederhana kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.